Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, encik dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat wisata itu tidak hanya ada di dunia, bahkan tempat wisata juga ada di akhirat. Untuk mengetahui bagaimanakah keindahan tempat wisata di alam akhirat, kita dengarkan beberapa riwayat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Fudail an al-Mukhtar bin Fulful dari Anas bin Malik qala. Bapak, Ibu, encik dan puan sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, Anas bercerita, Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sejenak. Farafa'a ra'sahu mutabassiman. Setelah menunduk, Nabi kepalanya ke bawah, kemudian Nabi mengangkat. Mutabassiman, kemudian Nabi senyum. Melihat Nabi senyum ini, para sahabat penasaran, kenapa Nabi senyum? Imma qala lahum, dalam riwayat ini dijelaskan, bisa saja Nabi langsung yang berkata kepada mereka, wa imma qalu lahu, atau mungkin mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Lima dhahikta, wahai Rasulullah, kenapa engkau ketawa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innahu unzilat alayya anifan surah. Nah, kenapa Nabi senyum? Nabi berkata, innahu unzilat alayya anifan surah. Baru sebentar tadi, kata Rasulullah, telah diturunkan kepadaku sebuah surah. Faqara'a, kemudian Nabi membaca apa yang surah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ternyata 3 ayat inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Dijelaskan dalam riwayat, Bapak Ibu pecinta dakwah, hatta khotimah, Nabi baca ayat tadi sampai selesai. Qala, setelah Nabi baca ayat ini, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Hal tadruna mal kautsar? Wahai sahabat, tahukah kalian apa al-kautsar itu? Qalu, lalu mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami tidak mengetahuinya ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi menjelaskan. Apa kata Nabi? Huwa naharun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Ketahuilah oleh kalian wahai sahabatku, Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di dalam surga yang telah Allah berikan untukku. Nah, apa itu Al-Kautsar? Bapak, Ibu, encik dan puan, sungai, kata Nabi, di dalam surga, sebuah telaga paling indah. Alaihi khairun katsir. Nah, ini yang buat Nabi senyum tadi. Kata Nabi, alaihi khairun katsir, di atas sungai itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya ialah kalau sungai kita di dunia ada ikan, macam-macam ikan dan lain sebagainya. Maksud Nabi ini, sungai Al-Kautsar itu yang ada di surga, yang Allah berikan kepada dia,
banyak sekali beraneka ragam macam ikan. Dan ikan-ikan itu mungkin jauh lebih indah dibandingkan ikan-ikan di dunia. Salah satu maksudnya itu adalah alaihi khairun kasir, adalah demikian. Kemudian apa lagi yang paling indah? Nah, inilah yang saya sebut tadi sebagai tempat wisata. Lalu Nabi berkata, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Walaupun sungai ini untuk Nabi, inna a'tainaka, tapi Nabi berkata, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat, umatku akan berulang alik datang ke sungai itu. Ada yang datang, ada yang balik, ada yang datang, ada yang balik. Umatku ada yang datang dan ada yang pergi. Bergiliran untuk menikmati keindahan sungai Al-Kautsar. Apalagi keindahan sungai Al-Kautsar, Bapak Ibu Encik dan Puan. Kata Nabi, aniyatuhu adadul kawakib. Bejana-bejana yang ada di sungai Al-Kautsar itu jumlahnya sangat banyak. Adaduhu adadul kawakib. Saking banyaknya, kata Rasulullah, jumlahnya sama seperti jumlah bintang di langit. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, indahnya sungai Al-Kautsar digambarkan oleh Nabi dalam riwayat ini. Tapi kita harus ingat, walaupun kata Nabi umatku akan berulang alik datang ke sungai Al-Kautsar, ada yang datang, ada yang pergi, rupanya ada manusia yang tak bisa datang sama sekali. Bahkan dalam riwayat ini dijelaskan, yukhtalajul abdu minhum. Ada seorang hamba nanti akan diusir dari sungai itu. Dia tak bisa masuk, tak bisa menikmati keindahan sungai Al-Kautsar. Bahkan Nabi membela, fa'aqulu, kata Rasulullah, aku membelanya. Ya Rab, wahai Tuhan, innahu min ummati. Sesungguhnya yang diusir itu adalah umatku. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah ketiadaan engkau. Apa maksudnya, Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak diizinkan datang ke sungai Al-Kautsar karena tiada amal. Subhanallah, indahnya tempat wisata di surga ini ternyata milik Nabi SAW, namanya Al-Kautsar. Hadis ini, Bapak Ibu Encik dan Puan, akhrajahu Ahmad wa isnaduhu hasan. Subhanallah, kita lihat riwayat yang lain. Waqad rawahu al-Imam Ahmad min tariqin ukhra. Dalam hadis yang lain, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, kata Rasulullah, u'titul kautsar, aku telah diberikan al-kautsar, fa idza huwa nahrun yajri, dia adalah sungai yang mengalir. Sungainya mengalir. Kemudian apa lagi keindahan sungai Al-Kautsar? Kata Nabi, Bapak Ibu, wa idza haffatahu qibabul lu'lu. Kalaulah engkau sampai besok di sungai Al-Kautsar, maka engkau akan melihat di tepiannya itu terdapat qibabul lu'lu. Terdapat kubah-kubah yang tinggi, semua kubah itu terbuat dari permata. Beda dengan sungai dunia. Sungai dunia yang kita lihat adalah bakau. Sungai di dunia ini, di tepian sungai dunia ini yang kita lihat adalah mungkin makhluk-makhluk yang kita tak mau melihatnya. Mengerikan. Tapi besok bila kita sampai di surga, kita sampai di sungai Al-Kautsar, haffatahu, kata Rasulullah, di tepiannya itu terdapat kubah-kubah. Di sepanjang sungai, kubah-kubah. Semuanya terbuat dari permata.
Bahkan kata Nabi, ketika aku mi'raj, aku singgah di sungai ini. Fadarabtu biyadi fi turbatihi. Begitu aku sampai ke sungai itu, aku mencelupkan tanganku. Fa'idha miskuhu zafara wa idha hasahu al-lu'lu. Aku meraih airnya, kata Nabi. Aku menciumnya. Sungguh airnya itu seharum minyak kasturi. Berbeda dengan dunia. Wa idha hasahu al-lu'lu. Bahkan batu-batunya itu, kata Rasulullah, terbuat dari kerikil-kerikil bagaikan mutiara, intan berlian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya sungai di dalam surga tiada banding di dunia. Dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Jarir dari Anas qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Kautsar. Nabi pernah ditanya tentang Al-Kautsar. Lalu Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Huwa naharun a'tanihi Allah fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang Allah berikan untukku di surga. Turabuhu misk. Tanah-tanahnya itu, pasir-pasirnya itu, harumnya semerbak kasturi. Abyadu minal laban. Air sungai itu, Bapak Ibu Encik dan Puan, warnanya putih, lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal. Bapak Ibu, air itu boleh diminum. Langsung diminum, tak usah dijerang. Manis, kata Rasulullah, lebih manis daripada madu. Bahkan ada hewan di situ, kata Nabi. Tariduhu tayrun a'naquha mislu a'naqil juzur. Nanti engkau akan melihat di sungai itu ada burung-burung yang berterbangan. Burung itu, kata Rasulullah, lehernya sama seperti leher burung unta. Ketika Nabi menyampaikan ini di depan para sahabat, Bapak Ibu Encik dan Puan, faqala Abu Bakar bertanya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, innaha lana'imah. Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, pasti daging burung itu amat sedap. Lalu apa kata Nabi? Akuluha an'amu minha. Aku akan memakannya, kata Rasulullah. Subhanallah. Bapak Ibu Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keindahan sungai Al-Kautsar ini. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, inilah salah satu besok tempat wisata kita di surga. Lalu pertanyaannya ialah, apa syaratnya supaya kita sampai ke sungai Al-Kautsar, sebuah sungai indah yang diberikan oleh Nabi, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pada ayat kedua dari surah Al-Kautsar. Bapak Ibu Encik dan Puan, kalau ingin sampai ke sungai Al-Kautsar, fasalli li rabbik, fasalli li rabbik, fasalli li rabbik, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat ikhlas karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Yang pertama ialah dirikanlah solat ikhlas karena Allah. Ulama berkata, fa akhlis li rabbika
salatakal maktubah wan nafilah wan nahra. Kalau ingin sampai ke sungai itu, maka ikhlaskanlah semua solat wajibmu untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan solat sunnah. Wa nahrab, dan sembelihanmu, maksudnya adalah hewan kurban, sembelihlah hewan kurban itu ikhlas kerana Allah. Fa'budhu wahdah, sembahlah Allah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wanhar ala ismihi wahdah la syarikalah, sembelihlah hewan kurban pada hari raya korban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapa, ibu, encik dan puan, keikhlasan seseorang di dalam solat, kemudian di dalam berkorban, itu tergambar di dalam Al-Quran yang sering kita baca di dalam solat. Qul inna salati, katakanlah, kata Allah, sesungguhnya solatku, wa nusuki, sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya, sesungguhnya hidupku, wa mamati, sesungguhnya matiku, lillahi rabbil alamin. Gambaran ikhlas itu ada dalam kalimat ini. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bapak, ibu, encik dan puan, hamba Allah yang Allah berikan kekayaan dan kesenangan, kalau ingin sampai ke sungai Al-Kautsar ini, selain solat yang ikhlas, maka berkorbanlah. Sembelihlah hewan korban ikhlas kerana Allah. Beruntunglah orang-orang yang tiap tahun bisa berkorban. Insya-Allah pada hari kiamat nanti dia sampai ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.